Batu kecil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Cepat, apa yang terjadi? Cepat, cepat, cepat. Bagaimana ini? Pergi ke kolam desa, periksa, apakah ada petunjuk ya? Ayo. Cepat lihat ini. Kapan ditemukan pagi ini? Orang tua anak ini sudah meninggal sejak dulu. Dia dibesarkan oleh warga desa. Kemarin dia mendaftar untuk bergabung dengan tentara kerajaan. Ya, sangat menyedihkan. Apa ini? Ini rumput air dari kolam desa. Pertama kunci jiwa, lalu lepaskan jiwa. Terakhir ambil jiwa. Metode ini hanya ditemukan dalam buku kuno. Katanya bisa hidup abadi. Tidak menyangka sekarang masih ada orang yang percaya ini kalau ini benar. Penulis buku ini pasti sudah berumur ribuan tahun. Siapa kamu? Siapa kamu ini? Berani ini adalah wakil menteri kehakiman. Li Gangli berani menghina. Pejabat. Apa yang kamu lakukan? Saya lihat. Ini bisa kamu lihat, keluar. Buat garis, jangan biarkan dia masuk, jangan masuk. Ini desa kami, kenapa saya tidak bisa masuk? Saya masuk. Percaya tidak, saya akan menangkapmu dan membawamu ke kehakiman. Saya masuk lagi. Saya beritahu kamu. Ini tempat kejadian pembunuhan. Kalau kamu terus mengganggu di sini, saya akan menangkapmu sebagai tersangka. Apa katamu? Ini tempat kejadian pembunuhan. Mana ada orang mati? Saya bilang kamu bodoh ya. Mata kamu di belakang kepala ya, ada mayat di sini. Tidak lihat ya? Saya bilang tuan, mata kamu ada di tumit ya. Kamu. Orang ini jelas masih hidup. Saya sudah menjadi wakil kepala dari Temple selama bertahun-tahun. Sampai-sampai saya tidak bisa membedakan orang hidup dan mati. Kalau dia masih hidup. Bagaimana? Kalau dia masih hidup, saya yang akan mati. Baik. Semua sudah dengar ya, kalau dia masih hidup, pejabat ini akan mati. Ide bagus, sangat bagus. Sudah dengar. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Saya akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Minggir dulu. Apa ini? Lubang jarum. Selama setengah tahun ini sudah yang ke-6. Kepala desa anak ini lahir pada tanggal 14 Juli. Hari Raya Zhongyuan. Bagaimana Tuan tahu? Anaknya hidup kembali, bagus sekali. Ayo. Hebat, dokter ajaib tidak mati. Kepala desa anaknya baik-baik saja, biarkan dia pulang. Istirahat yang cukup ya. Dokter ajaib. Saya akan bersujud kepada Anda. Bagus sekali, hebat. Dokter ajaib. Pejabat ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang bilang. Kalian harus menepati janji, baiklah sudah cukup.
Meskipun dia ingin mati, desa kita tidak punya tempat sebesar itu untuk menampungnya, bukan? Benar. Pejabat ini. Permisi. Saya akan pergi memetik tanaman obat lagi. Anda Tuan Li mungkin tidak tahu ini adalah dokter ajaib terkenal Andao Kuan. Ya, dia pernah menyelamatkan nyawa saya juga ya. Kenapa buru-buru, mau kemana? Tuan Li, apakah kamu ingin mengajak saya makan malam? Alat penyiksaan dari temple bagus, kamu mau mencoba? Pertemuan pertama tidak perlu terlalu sopan. Saya pergi. Celana kamu longgar. Berani lari. Kakak, turunlah kau. Kejar aku. Turun. Jangan lari. Masih lari. Kakak, kejar aku. Reinkarnasi San Wukong. Turunlah. Jangan bergerak. Ayo turun. Gendut sialan, jangan bergerak. Turunlah. Masih bisa lari. Lari lompat. Kau tak bisa menangkapku. Lumayan juga kau. Gendut sialan. Enakan. Larilah kau, memang San Wukong. Tapi tak bisa lolos dari telapak tangan Buddha. Aku salah, kakak. Kau. Li Daren, ada apa sebenarnya? Katanya anak itu sudah mati. Bagaimana kau tahu dia masih hidup? Li Daren, otakmu dan pantatmu terbalik ya. Kau. Anak ini meski tak bernafas, tapi wajahnya merah merona hanya saja. Di titik akupunturnya ditutup jelas-jelas. Ada yang melakukan ritual, tapi orang ini tidak mahir, gagal saja. Jadi anak ini tidak mati. Tapi ini bukan salah orang itu. Ritual ini yang paling penting adalah menarik jiwa posisi titik Mighun. Hilang selama bertahun-tahun, tak ada yang tahu, jadi kegagalan tak terhindarkan. Ritual apa ini? Kau ingin tahu jarum Venpo? Baju merah pengunci jiwa, mangkuk jatuh jiwa, rumput air sebagai air, baju merah sebagai api, mangkuk timbangan sebagai logam, balok kayu sebagai kayu, tanah sebagai tanah. Anak ini seharusnya masih perjaka. Apalagi lahir di hari hantu, nasib sangat in. Dengan jiwanya di tempat paling in. Berlatih selama 49 hari. Lalu. Aku tidak tahu. Kau. Tapi aku dengar kristal yang dihasilkan dari latihan ini, kalau diminum bisa bikin awet muda. Tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Oh ya, tadi kamu bilang
Setengah tahun sudah ada 6 artinya. Orang ini sama sekali nggak nemuin lokasi tepat dari titik murni jiwa. Tapi gimana kamu bisa tahu soal ini? Saya ini tertarik sama hal-hal kayak gini. Cuma sedikit-sedikit belajar aja. Lee Darren sebenarnya. Pembunuhnya gampang dicari, coba pikir. Rakyat biasa aja udah susah hidupnya. Mana ada yang mau awet muda? Sudahlah, nggak usah dibahas, aku mau pergi cari obat. Duoen menghadap Pangeran Mahkota. Bangunlah, Duoen. Duoen maju ke depan. Lapor Pangeran Mahkota lokasi titik murni jiwa. Hamba masih belum menemukannya. Mohon Pangeran menghukum hamba. Duoen, kamu kan ahli titik akupuntur. Kok bisa nggak nemuin lokasi titik murni jiwa? Apa iya di dunia ini nggak ada ilmu awet muda? Pangeran Mahkota, di dinasti Song ada harta karun negara meskipun nggak tercatat. Lokasi titik murni jiwa, tapi kalau kita bisa dapetin untuk dipelajari mungkin ada terobosan. Harta karun negara apa patung tembaga Song? Pada tahun 102 Masehi, tahun kelima pemerintahan Kaisar Renzong dari Song, Wang Wei, pejabat medis istana, diperintahkan untuk memulihkan kembali ilmu akupuntur kuno. Selama 5 tahun ke-10 pemerintahan Tian Sheng, Wang Wei Yi akhirnya menyelesaikan desain 2 patung tembaga akupuntur laki-laki dan perempuan. Di tubuh patung tembaga ini terukir 12 meridian dan 354 titik akupuntur. Di dalamnya diisi air raksa, lalu permukaannya ditutup lilin. Kalau tusukan tepat, maka titik itu akan menyemburkan air raksa. Kalau tusukan nggak tepat, jarumnya akan bengkok. Sekarang di mana kedua patung tembaga ini? 5 hari lagi orang Song akan mengadakan upacara persembahan dan kompetisi akupuntur. Nanti 2 patung tembaga akan dikirim ke kuil Daxiangguo. Kita bisa di tempat yang pasti dilewati patung tembaga, menyiapkan jebakan, dan mengambil kesempatan untuk mencuri patung akupuntur. Kenapa aku tidur di sini ya? Obat herbal ini cukup manjur. Makan sedikit langsung tidur. Dan bangunnya merasa sangat nyaman. Obat yang bagus, aku harus mencatatnya. Untuk membantu tidur. Aku seorang tabib. Turunlah dan bicara. Tabib An. Lee Darren. Aku kira itu Tianpeng Yuan Shuai bawa pasukan langit untuk menangkapku. Jangan ngawur. Aku bilang Tabib An di tengah hutan ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan berdandan begitu unik. Pada akhirnya kamu datang untuk apa? Seorang kenalan lamaku. Kalau dia sedang tidak mood, dia akan ke gunung ini untuk makan rumput. Setelah itu, moodnya jadi sangat baik, jadi aku mencari
Rumput apa ini sebenarnya? Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang makan rumput? Ayo. Kamu makan rumput dulu biar aku lihat. Aku bilang itu orang apa? Tabib An, kamu benar-benar berbeda dengan kami orang biasa. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 9. Kenapa? Udah, aku harus ikut lomba akupunktur. Ayo pergi. Kasih tahu teman sapi kamu. Biar nggak banyak omong. Istirahat di tempat. Xiao Huang. Banyak banget barangnya, gimana aku bawa? Kalau ada gerobak kecil enak ya. Li Darren, minum air dulu. Jaga patung tembaga. Ini gerobak siapa? Gak ada yang jawab, aku anggap ini pemberian dari langit. Aku hitung sampai 3. Oke, terima kasih. Ya Tuhan, kalau memberi berikanlah yang baru. Kasih yang sudah rusak, aku harus susah payah merakitnya. Ya Tuhan, Anda terlalu baik. Anda memberi saya mobil, saya sudah merasa tidak enak. Peti besi ini berisi uang resmi. Saya lihat dulu.
Siapa yang merampokmu? Dari senjatanya sepertinya orang jin. Li dan saya ada satu hal ingin bertanya. Taisher Silicon Katakin Baru-baru, ini di sekitar Bianjing. Ada orang yang melakukan ritual, mempraktikkan ilmu umur panjang. Anda sudah lama menyelidiki, menurut penilaian Anda. Siapa yang melakukannya lawan tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi dari frekuensi kejadiannya yang begitu sering, sepertinya bukan orang lokal yang melakukannya. Jangan-jangan ini ulah dukun jahat. Menyesatkan orang. Pada akhir dinasti Han Timur, ada seorang dukun jahat bernama Sang Jiao, yang mengobarkan slogan langit biru, telah mati langit kuning, akan berdiri tahun Jiazi. Dunia akan damai. Menggerakkan rakyat untuk memberontak melawan Han. Ini tidak akan terjadi. Menurut data yang saya miliki, orang ini benar-benar sedang meneliti ilmu umur panjang. Sama sekali tidak ada niat memberontak. Hanya saja orang ini masih dalam tahap penelitian. Menurut catatan kuno, ilmu umur panjang ini Memerlukan jarum perak untuk menusuk titik akupunktur dan minerik jiwa. Dan orang ini belum menemukan titik kunci dari ilmu ini. Titik akupunktur Minghun yang sudah lama hilang. Titik akupunktur Minghun. Ini adalah patung perunggu akupunktur. Tidak bisa. Besok ada kompetisi akupunktur kalau sampai pemerintah tahu. Ada patung perunggu akupunktur di sini. Itu bisa dipenggal kepalaku. Tidak bisa, aku harus mengembalikannya. Hari masih siang. Mungkin aku pelajari dulu. Tunggu sampai gelap baru aku kembalikan. Boleh tidak? Xiao Huang, kamu juga kasih saran dong. Kenapa kamu juga merasa aku harus mengembalikannya malam hari? Baiklah, aku ikut saranmu. Benar-benar keluar air. Bai Hui. Pelipis. Yintang. Jiace. Berhenti. Berhenti dulu. Kuda sialan ayahku mendengarku. Kamu malah tidak mendengarku. Sakit sekali. Kamu kuda sialan. Kamu berani menjatuhkanku. Hari ini aku tidak berburu. Aku akan memukulmu. Lihat kamu mau lari kemana. Kenapa ada orang di sini? Kuda sialan itu kabur. Siapa kamu, mata kamu? Apa kamu buta, aku ada di sini? Kamu tidak melihat. Siapa kamu berani memanggilku kakak? Benar-benar kena kamu, aku tidak bermaksud menembakmu. Aku ingin menembak kuda sialan itu. Ini pantatku, bukan kuda. Sikapmu bagaimana? Aku sudah minta maaf. Minta maaf tidak ada gunanya, pantatku terluka, kamu tahu aku hari ini. Mau apa, aku mau ikut lomba. Sekarang terluka seperti ini, bagaimana aku bisa ikut lomba? Tidak apa, aku pernah belajar membalut luka. Aku akan membantumu, tidak masalah. Kakak, kamu tahu tidak?
Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Lihat kamu naik kuda memanah. Kamu seperti wanita garang. Kamu panggil aku apa? Kakak, Yang belakang. wanita garang. Ulangi lagi. Wanita garang. Ulangi lagi. Wanita garang. Berani ulangi lagi. Cepat-cepat. Putri, putri, putri. Selesai ada yang menangkapku mencari aku. Putri. Mencari kamu. Putri. Kakak, ada putri yang bisa dilihat. Putri di mana? Kamu buta ya, bukan aku berarti kamu ya. Kamu adalah putri. Tidak bisa. Kalau kamu putri, aku adalah kaisar tertinggi. Masih kaisar tertinggi, kamu cuma pantas masuk istri jadi Kasim. Kamu. Putri. Pergi. Maaf ya, lupa satu hal. Jangan kasih aku biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Kamu wanita galak. Wanita galak kamu wanita galak. Putri hormat pada putri-putri. Tahu kalian cari aku, ayo pergi. Ya. Sial banget. Yuhi kakak, yuhi kakak, yuhi kakak. An adik. Kakimu kenapa? Bukan pantat-pantat sakit. Dijamret. Ceritanya panjang, aku lupakan. Lomba penting, kamu bantu-bantu aku. Kamu lihat kamu. Baik, baik, baik. Baik. Lihat nggak, ini tabib terkenal dari kantor tabib. LV Chongjun. Memang terkenal hebat banget, hebat. Luar biasa. Tidak kalah dulu ya, tidak kalah dulu. Keahlian medis yang brilian. Masih tak terkalahkan. Kalau nggak ada yang menantang lagi, maka juara pertama adalah milik LV Chongjun. Tabib LV. An bersedia meminta petunjuk. Baik, tepuk tangan. Kamu siapa? Rakyat jelata Anda Okuan. Umur berapa? 28. Tabib LV, karena pemuda ini ingin menantangmu. Biar dia kalah dengan puas hati. Terima kasih Kaisar. Tepuk tangan.
Baik, baik, baik. Jenderal Chai, apakah Anda mengenal pemuda ini? Jawab Yang Mulia, orang ini bernama Andao Kuan. Dulu dia adalah tabib terkenal di Gunung Liang. Bisa dibilang dia sangat berbakat di usia muda. Pemuda, ada apa? Mengapa jarum terakhir ini tidak ditusukkan? Tidak semudah itu kan? Anda ingin bersaing dengan saya. Mungkin Anda perlu berlatih beberapa tahun lagi. Tidak ada yang salah dengan patung tembaga ini. Apa yang Anda katakan, bagaimana mungkin patung tembaga ini salah? Yang Mulia, patung akupunktur tembaga ini. Titik akupunktur ke-354 ada kesalahan. Pemuda, Anda terlalu gegabah. Bagaimana mungkin patung tembaga ini salah? Anda hanya melihat sekali, pasti Anda yang salah. Apakah maksud Anda selama ini kerjaan kami menggunakan patung tembaga yang titik akupunturnya salah? Tabib LV, jika Anda tidak percaya, lihatlah jarum terakhir saya ini. Baik, silakan. Jarumnya patah. Artinya titik akupunktur ini salah, dengan kata lain. Patung akupunktur tembaga ini salah. Andao Kuan, Anda kembali dan mengatakan, patung tembaga ini, titik akupunturnya salah, lalu katakan, di mana seharusnya titik akupuntur terakhir ini? Yang Mulia, hamba tidak tahu. Pengawal ada. Bawa orang yang berani ini. Keluarkan dari Jiang Jing dengan tongkat ya. Tuanku, minumlah obat ini baru bisa sembuh. Saya tidak mau minum, tidak mau, tidak mau. Yang Mulia, Saya tidak mau minum. Apa yang terjadi? Ayah tidak bisa memberi makan. Obatnya terlalu pahit, tidak mau minum. Obat yang pahit itu baik untuk kesehatan. Ayo, ayah yang memberimu. Saya sendiri saja. Anakku yang baik, kamu menderita. tidak heran Jinweo, obat ini sudah diminum. Siapa yang tidak jijik? Dengan ramuan ini, kondisi Jinweo tidak akan memburuk. Tidak minum tidak bisa. Ayah, saya sudah minum obat. Bagaimana kalau Anda menemani saya bermain sepak bola? Ayah Anda begitu mahir bermain sepak bola tradisional. Baguslah, mari kita main satu ronde. Sangat baik. Kaisar tamu sudah datang. Biarkan dia menunggu sebentar. Ayah Anda, aku akan mengambil bola Baik. sepak tradisional.
Duo N. Putri sudah lama tidak bertemu. Ayo pergi. Utusan besar Jin Duo N menyampaikan salam kepada Kaisar Song. Duduklah, ini bukan ruang sidang. Santai saja. Putri kita berdandan begitu cantik, pasti sudah bisa ditebak. Pasti Tuan Duo N yang datang. Si R, menurutmu apakah aku terlihat cukup anggun dengan pakaian ini? Sangat anggun, aku hampir terpesona. Ayo kamu bawa ini untukku. Syarat apa? Berikan kepada Jen Song, memberikan kepada Jen. Pertama Song memberikan kepada Jin emas 1 juta tael. Perak 50 juta tael. Kain sutra 1 juta gulung. Sapi dan kuda 10.000 ekor. Kalian meminta terlalu banyak. Song sudah memberikan upeti bertahun-tahun kepada kalian. Kas negara hampir kosong, tidak ada simpanan. Dari mana lagi ada begitu banyak emas, perak, dan sutra? Ada satu hal lagi. Kami ingin patung perunggu. Patung perunggu akupunktur. Bahkan perunggu pun kalian minta. Apakah ini tidak keterlaluan? Kaisar. Utusan Jin jangan bicara dengan nada seperti itu. Kepada Kaisar. Apakah ini sang bidadari panggung? Li Sisi. Memang awet muda. Tidak heran Kaisar selalu terpikat olehmu. Bidadari panggung datang tepat waktu. Bisa membantu saya membujuk Kaisar. Untuk sebuah patung perunggu akupunktur. Mengapa repot-repot? Syarat lain bukankah sudah semuanya disetujui? Jujur saja kepada Kaisar. Yang aku inginkan adalah patung perunggu akupunktur. Kurang ajar, jangan, karena kamu adalah menantu Jin. Kamu bisa bertindak semena-mena. Tampaknya kali ini tidak bisa berunding. Saya juga tidak ingin mengurusnya lagi. Saya akan meminta putra mahkota untuk berunding denganmu. Menantu kerajaan Jin. Jinweo. Jinweo, Jinweo. Mengapa kamu menjadi menantu kerajaan Jin? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa? Jinweo. Alasan saya melakukan ini adalah dari Han Libu. Setelah setengah tahun memulai pemberontakan, saya tidak bisa menemuimu atau mengirim surat kepadamu. Jadi setiap hari saya hanya bisa merindukanmu. Hari ini akhirnya saya bertemu denganmu, Jinweo. Saya sangat senang. Tentang masalah menantu itu adalah putra mahkota Weo Libu, yang memaksa saya untuk menikahi putri ketiga saya, juga tidak punya pilihan. Benarkah? Benarkah kamu tidak punya pilihan? Kamu pikir, Song dan Jin sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Tapi bukankah saya masih datang ke Jiangjing setiap 2 bulan? Untuk menemuimu. Bagaimana mungkin saya menipumu, Jinweo? Duo N, kamu tidak perlu menjadi menantu kerajaan Jin lagi. Saya akan bicara pada ayah. Kamu bisa menjadi menantu kerajaan Song, kita baik tidak baik. Tampaknya duta besar Jin Duo N dan putri Jinweo mempunyai hubungan yang tidak biasa. Mungkin Kaisar juga tidak tahu. Tidak tahu lebih baik. Tidak tahu baru bisa dibuat cerita, bukan? Benar. Silakan. Sudah bertemu dengan Taisi, sudah menemukan patung tembaga itu belum? Li Shaoqing, kamu harus mencari cara. Segera kembalikan patung tembaga itu. Saya tidak bisa membantumu menyembunyikannya terlalu lama. Tampaknya patung tembaga pria ini sangat mungkin disembunyikan oleh seseorang. Patung tembaga akupunktur ini hanya bisa digunakan untuk penelitian medis. Apa gunanya bagi orang desa?
Kecuali orang ini. Kebetulan adalah seorang tabib-tabib. Siapa? Kamu bermain dengan sangat indah, biarkan saya mencoba. Bisakah kamu bermain? Jinweo cepat panggil tabib besar. Ya, Kenapa dokter ini belum datang? Kemarilah cepat-cepat Kaisar. Putri Kaisar, dia bangun. Sakit kepala. Jinweo. Wei Chen pergi dan meresepkan obat untuk sang putri. LV Dokter Putri minum obat Anda selama bertahun-tahun. Sebelumnya dia sakit setiap 6 bulan sekali. Kemudian dia melakukannya sebulan sekali. Sekarang sudah 7 hari. Pikirkan cara lain untuk menyelamatkan sang putri. Putri sama sulitnya dengan Kuo Meiren. Saya khawatir saya tidak dapat menemukan alasannya. Itu tidak bisa disembuhkan. Jinweo benar-benar tidak menyelamatkan. Ada seseorang di Kaisar Kiji yang mungkin bisa menyembuhkan Putri Jinweo. Katakan dengan cepat. Anda Okuan. Mengemudi. Setelah tiba di dokter dewaan, aku akan memberimu hari ini. Sudah dikirim ke sini, terima kasih. An Sagei. Saudara Yuhi, kenapa kau di sini? Aku tahu kau akan datang ke Muceng. Ngomong-ngomong, siapkan jamuan untuk Anda. Bukankah kita baru saja bertemu? Apakah ada yang salah? Makan dan berjalan. Pergi. Apakah itu akupuntur? Itu tidak ada. Siandi, aku memanggilmu ke Jujing. Itu untuk perunggu. Saudara Yuhi, apa kau memikirkan bagaimana cara mengembalikan tembaga ke istana? Sekarang pengepungan tentara emas. Cepat atau lambat untuk menyerang Jingjing. Saya khawatir orang tembaga tidak akan jatuh ke tangan orang asing. Hancur dalam perang. Pria perunggu. Sekarang kau bersembunyi di gua. Petugas dan tentara menemukan bahwa jika kita tidak menemukan kita, pindahin ke tempat panel. Saudara Yuhi, maksudmu? Kau dan saudaraku melindungi pria tembaga akupuntur bersama. Apa yang dimaksud Siandi? Berbicara tentang hatiku. Saudara Yuhi disembah oleh saudara yang bodoh. Saudara Liangshan semuanya adalah orang yang setia. Ayo minum. Putri minum obatnya, istirahatlah sebentar. Aku tidak ingin minum obat lagi. Aku juga tidak ingin diobati lagi. Apa yang terjadi denganmu? Pasukan jin akan segera menyerang kota. Kita ini keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa lari. Semuanya akan mati. Putri kota Jianjing memiliki pertahanan alami Sungai Huang. Dan masih ada banyak pasukan dan rakyat Songyang menjaga. Tidak mudah untuk ditembus, baiklah dengarkan aku. Ini terakhir kalinya aku minum obat. Kaisar Jinwo sudah mengeluarkan dekret. Mengundang tabib terkenal Anda Okuan ke ibu kota Guruyu. Sudah pergi ke Yingtianfu untuk menjemput mereka, akan tiba besok. Anda Okuan. Nona Huakui, lihat siapa yang kubawa. Terima kasih Guru Yu Tabib An.
Akhirnya kau datang. Nona Huakui lama tidak berjumpa. Benar, mari masuk. Silakan. Ayo. Adik aku mengantarmu sampai sini. Tugasku selesai, selanjutnya terserah padamu. Nona Huakui, adik anku percayakan padamu. Guru Yu, cepatlah kembali. Siar pasti sedang menunggumu. Kakak Yuehe, tunggu aku menemui putri. Setelah itu aku akan mengunjungimu. Baiklah, nanti kau bisa bertemu putriku, pamit. Tabib An, perjalananmu melelahkan. Masuklah minum teh dulu. Aku akan mencari putri. Baiklah Nona Huakui. Masuklah. Bagus tidak? Lumayan. Pencuri kecil. Apa? Berani-beraninya mencuri di Zhuxianglou, kau tidak ingin hidup. Aku bukan pencuri, aku hanya melihat-lihat. Bukankah aku sudah meletakkannya? Itu karena aku datang, kalau aku tidak datang. Kau pasti sudah mencurinya. Cepat katakan bagaimana kau masuk. Lepaskan aku atau aku tidak akan baik-baik saja. Mau tidak baik-baik saja, ayo. Kau menekan bagian mana, kok mati rasa? Aku bukan pencuri, aku diundang Kaisar. Kamu ini wanita kasar. Apa yang kamu katakan, kamu kasar, kamu masih kasar. Kasar atau tidak? Luka saya belum sembuh. Kalau kamu sudah sembuh, saya tidak akan menginjak. Kamu ini orang desa yang liar, kamu tidak tinggal dengan baik di gunung. Datang ke rumah minum saya untuk apa? Apakah kamu ingin membalas dendam pada saya? Katakan. Siapa yang mau membalas dendam pada kamu? Saya tidak ada waktu. Kamu ini wanita kasar, wanita kasar. Kamu pencuri. Jinweo, apa yang kamu lakukan? Kak Shishi, saya menangkap seorang pencuri. Dia adalah pencuri itu. Jinweo, dia adalah tabib terkenal Andao Kuan. Jinweo. Dia adalah tabib terkenal Andao Kuan. Kamu adalah putri Jinweo. Jinweo, dia adalah tabib terkenal di mana-mana. Itu ayahmu yang khusus memanggilnya untuk mengobati kamu. Dia tabib. Sehebat itu. Ya, saya tidak sehebat itu. Saya hanya seorang pria desa yang liar. Nanti saya akan menusuk kamu 2 kali baru tahu saya hebat. Tabib An, kamu baik-baik saja. Jinweo, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa Nyonya, bunga saya ini penyakit lama kambuh. Penyakit lama kambuh? Ya, bukan karena hadiah dari putri. Putri kalian berdua kenal? Tidak kenal, saya hanya seorang pria desa yang liar. Saya mana kenal putri. Saya bagaimana mungkin dengan dia? Jinweo, kamu kenapa? Tabib An, 7 hari sekali putri sakit lagi. Cepat pergi lihat dia. Nyonya, bunga saya belum tahu kondisi putri. Cepat pergi panggil tabib, saya akan lihat dia dulu. Baik. Putri. Saya tidak mau. Putri, kamu kenapa? Pergi. Putri, cepat, biar saya lihat putri. Biar saya lihat kamu pergi. Putri, jangan takut. Saya akan meraba nadimu, putri. Ayo. Lepas. An, Jinweo, bagaimana keadaannya?
Elvetai. Andaukuan, kamu kenapa memeluk putri? Putri tiba-tiba sakit, tadi aku sudah melakukan akupuntur, berhasil mengendalikannya. Jangan sembarangan melakukan akupuntur. Kamu ini benar-benar berani pertama kali memeriksa denyut nadi putri. Langsung melakukan akupuntur. Kamu bisa membunuh putri. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api, situasinya sangat darurat tadi. Aku tidak sempat memikirkan banyak hal. Putri sudah bangun. Kak Shishi, Putri, kamu siapa, kenapa memelukku? Putri ini aku. Orang desa. Kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu. Andaukuan, aku akan melaporkan ke Kaisar. Kejahatanmu. Putri, aku yang menyelamatkanmu, kamu harus bersaksi di depan Kaisar. Untukku. Kamu Ya menyelamatkanku. tadi saat kamu sakit. Sudah melihat semuanya. Benar, dia yang menyelamatkanku. Aku akan menjelaskan ke Kaisar Elvetai, kamu keluar dulu. Keluar, Kak Shishi. Kamu bawa Elvetai keluar. Baik Elvetai, ayo pergi. Saat kamu sakit, kekuatanmu besar sekali. Benar, sudah melihat semuanya. Ya, Kalau kamu berani menceritakan keadaanku saat sakit, aku akan mencongkel matamu. Menghadap Kaisar. bangunlah. Jangan sentuh aku kenal kamu. Niat baik tidak dibalas. Orang desa. Ayah, Jinweo bagaimana? Aku sudah baik, ayah. Baguslah. Kaisar datang tepat waktu, tadi Jinweo sakit lagi. Untung ada Andaukuan yang menolong. Jiangning Andaukuan menghadap Kaisar. Bangunlah. Terima kasih Kaisar. Andaukuan. Kamu masih muda tapi sudah sangat ahli dalam pengobatan. Benar-benar berbakat di usia muda. Kedepannya tolong perhatikan penyakit putri dengan baik. Terima kasih atas pujian Kaisar. Jinweo. Putri, Jinweo. Putri, Jinweo, Mingker. apa yang terjadi denganmu Jinweo? Sial, putri tidak ada denyut nadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah tadi kamu bilang putri sudah sembuh? Ini Andaukuan. Dia diam-diam melakukan akupuntur pada putri. Andaukuan, apa yang kamu lakukan tadi? Kaisar ini hamba yang melakukan akupuntur, tapi Putri pingsan karena kelelahan. Putri butuh istirahat. Tapi dipaksa untuk diakupuntur. Sekarang putri tidak bernafas, semua upaya hamba untuk menyembuhkan putri sia-sia. Apa maksudnya tidak bernafas? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakanlah. Dia sudah meninggal. Dokter LV, kamu tidak boleh sembarangan bicara. Putri hanya pingsan saja. Kamu coba periksa sendiri denyut nadinya. Dokter An, cepat periksa denyut nadinya. Andaukuan, jika besok putri tidak bangun, aku akan meminta nyawamu. Aneh kenapa Putri tidur begitu lelap. Sangdi. Jika besok putri tidak bangun, kamu panggil Cai 7 untukku. Masukkan Andaukuan ke gudang anggur istana. Guru besar Kaisar baru saja mengirim utusan untuk memberikan perintah, menyuruhku besok pagi memasukkan Andaukuan ke gudang anggur istana. Apa kamu bilang itu? Andaukuan yang sombong di kompetisi akupuntur itu sudah datang ke Bianjing menurut Sangdi. Dia membunuh putri kita. Andaukuan yang dikenal sebagai dokter hebat, bagaimana bisa begitu? Langsung membunuh putri. Aneh. Xiao Menguan bahkan menyarankan aku untuk berobat padanya. Besok pagi aku akan ke sana. Nanti orangnya ada di tangan kita. Suruh dia periksa Taisi. Dia pasti tak berani menolak sebenarnya yang mau mati itu. Siapapun tak bisa sembuhkan apa yang harus kuberikan. Sebagai tanda terima kasih. Di kampung halamanku di Fujian, kayunanmu sangat terkenal. Aku akan memberikan peti mati dari kayunanmu. Taisi terlalu memikirkan semuanya. Carikan yang bagus untuknya tentu saja. Li Daren, akhirnya kau kembali. Ada kabar apa kemarin aku dengar? Tanggal 4 bulan 9, sehari setelah patung tembaga hilang. Seorang tabib membawa kereta penubarang. Dia menyimpan sesuatu di rumah kepala desa. Katakan akan diambil nanti. Apa ini? Aku juga pertama kali melihatnya. Kata kepala desa ini, alat yang digunakan tabib itu untuk mengobati. Siapa nama tabib itu? Andaukuan. Di mana Andaukuan sekarang?
Mohon tanya di gudang obat Tai Yiju. Ada tidak beberapa jenis obat ini? Aku lihat dulu. Kau curiga epilepsi ya? Ya. Dari gejala yang dialami Putri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saja Putri jelas. Sama seperti ibunya Kuomei, sakit yang diderita sebelum meninggal. Kalau epilepsi, masih perlu kau lihat. Lalu aku tanya LV Tai Kuomei sebelumnya. Sakit apa sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Lalu aku tanya di gudang obat Tai Yiju. Ada tidak beberapa obat ini? Sekarang Mu Jing dikepung oleh orang jin. Tai Yiju kekurangan bahan obat. Lihat apa yang kau tulis. Ya Tuo Chao Fang Feng 11 Mo. Kau tulis semua obat langka. Tai Yiju tidak punya. Ini resep khusus yang kubawa dari barat. Untuk mengobati kepala Putri. Anda Okuan. Kau memasukkan jarum sendiri, sudah menyebabkan Putri nyawanya dalam bahaya. Kau masih berani pakai resep khusus. Kusarankan kau berhenti saja. Sekarang apapun yang dikatakan sudah tidak berguna. Tapi pengobatan alternatif juga punya efeknya sendiri. Bagaimana kabar Putri sekarang? Anda Okuan Kaisar pernah bilang. Maaf ya. LV Tai kami di sini menunggu atas perintah. Aku tidak akan pergi sampai Putri bangun. Putri tidak akan bangun lagi. Ini perintah Kaisar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa bawa dia pergi. Tunggu, aku akan pergi sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah Anda Okuan sudah melihat patung akupunktur sebelum pertandingan. Hingga ke kira pertama kali bertemu Anda Okuan. Bagaimana keadaannya saat itu? Ingat di desa Chen. Seorang anak laki-laki terkena sihir Maoshan. Kita semua mengira dia sudah mati, tapi Anda Okuan menyelamatkannya. Anda Okuan ini, ilmu panjang umur Maoshan, tentang mengunci jiwa dan mengambil jiwa. Dia jelaskan dengan sangat detail, terdengar sangat mistis. Yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah dukun jahat itu. Kita harus mencari cara untuk mendekatinya. Rasanya anak ini menyimpan banyak rahasia. Ternyata benar-benar Saint Hand Scholar Xiaorang. Hari ini aku benar-benar tercengang. Kalau Cai Taixi melihat ini, pasti akan sangat menyukainya. Cai Guanjia terlalu memuji. Xiaorang, kamu tahu tidak? Saudaramu Anda Okuan dikurung di tempat pembuatan anggur istana. Anda Okuan. Apa kesalahannya sampai dikurung di tempat pembuatan anggur istana? Kaisar memanggilnya ke istana untuk mengobati Putri Jinweo. Tapi ternyata Anda Okuan justru menyebabkan kematian Putri Jinweo. Xiao Menguan. Taixi, tidak ada yang bisa membantu dalam hal ini. Tapi kalau kamu bisa membujuk Anda Okuan untuk menyembuhkan penyakit wajahku ini, mungkin aku akan memberinya kesempatan untuk hidup. Terima kasih Taixi, aku pasti akan meminta Anda Okuan untuk mengobati Taixi. Sekarang ini apakah kantor Kai Feng dan Dalisi sudah penuh? Bahkan tempat pembuatan anggur istana diubah jadi penjara. Sekarang situasi pengobatan An di kota sangat serius, terutama dengan orang jin. Orang-orang mencurigakan yang punya hubungan dengan dia semuanya ditahan di sini. Katanya ini adalah saran dari Master kepada Kaisar. Sekarang dikelola oleh Cai Qi, kepala rumah tangga keluarga Taixi. Mereka menganggapku sebagai mata-mata orang jin. Aku punya cara untuk membantumu keluar dari bahaya. Kamu hanya perlu merawat seorang pasien. Kita sudah kenal lama, tidak usah sungkan-sungkan. Pasien apa yang kamu maksud? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang kalian bicarakan? Kata LV Taixi, Putri tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Lalu bagaimana dengan An Shenyi? Yang dibawa ayahmu itu, dialah yang menyebabkan kematian Putri. Membunuh Putri, lalu di mana dia sekarang? Kaisar memerintahkan Cai Qi untuk mengurungnya di gudang anggur istana. Tidak mungkin aku akan pergi melihat Putri. Apa pasien yang kamu maksud? Adalah Cai Jing. Ya An Xian, dengarkan aku. Tidak usah. Xiaorang, aku tahu. Kamu dijuluki Saint Hand Scholar dan Cai Jing juga ahli dalam kaligrafi. Kalian saling mengagumikan. Dan Cai Jing juga punya jasa besar padamu. Aku mengerti sejujurnya. Aku sebenarnya berniat meninggalkan Kidiman Kai Jing. Tapi untuk membalas jasanya, aku ingin melakukan ini untuknya. Kamu sudah berbuat cukup untuknya.
Penyakit wajah kaku LV Taixi. Paling lama 3-5 hari akan sembuh. Apakah LV Taixi sengaja menunda pengobatanku? Chang sudah berusaha keras Master, sudah jauh lebih baik. Sudah 3 bulan di jarum. Tidak ada perbaikan. Apakah keahliannya sudah menurun? Sebagai seorang Taixi, Master tidak perlu meragukan keahlianku. Penyakit wajah kaku Taixi pasti akan kusembuhkan. Banyak tabib hebat di dunia ini menurutku. Andau Kuan dari Liangshan dengan teknik akupunturnya tidak kalah denganmu. Taixi LV pamit. Anxian. Sekarang Taixi sangat dipercaya Kaisar. Hanya dia yang bisa membantumu. Di Liangshan banyak saudara kita yang jadi korban pejabat korup. Aku sudah bersumpah. Aku tidak akan pernah mengobati pejabat korup. Cai Jing sudah memanggil semua tabib istana dan tabib kota. Tapi tidak ada yang berhasil. Mereka tidak serius, sampai terlambat mengobati makanya guru besar. Sudah tidak percaya lagi pada mereka sekarang guru besar, hanya percaya padamu. Sudah kamu tidak perlu bicara lagi. Aku juga tidak akan menyusahkanmu. Setelah badai ini berlalu, baru aku akan mengobatinya. Sebentar lagi setelah Cai Qi dan yang lain keluar, kita langsung bertindak, ingat gerakannya harus cepat. Jangan tinggalkan jejak apapun. Jangan sakiti nyawa penjaga. Ngerti? Ada yang keluar mundur. Tutup pintunya siap. Siapa? Tabib An, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu siapa? Kamu tidak kenal aku? Li Gang Tuan Li. Aku dapat kabar ada yang mau membunuhmu. Makanya aku menyelamatkanmu, cepat ikut aku. Siapa yang mau membunuhku? Aku tidak punya musuh. Ini bukan tempat untuk bicara, cepat ikut aku. Aku tidak bisa pergi Putri Jinweo. Sebentar lagi akan bangun, nanti Kaisar akan membebaskanku. Kalau aku pergi sekarang, bukankah itu seperti kabur? Kalau kamu tidak pergi sekarang, sebentar lagi ada yang mau membunuhmu. Baiklah, aku tetap tidak pergi, kamu pergi saja. Pergi. Aku tidak pergi. Ayo pergi, ngapain jongkok? Ayo berdiri. Ayo berdiri dan pergi. Lepaskan aku. Kamu. Putri, kamu sudah bangun. Aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Berhenti. Saudara-saudara, turunkan peti matinya. Tunggu. Cai Qi, apa maksudmu? I need Persiapan Kai Taisher. Untuk Putri Jinweo. Putri Jinweo masih hidup. Cai Taixi atas dasar apa mengirim ini? Cepat bawa kembali. Di luar siapa yang ribut? Kayaknya itu kakak Sisi. Kak Shishi. Cepat bantu aku keluar, lihat. Ayo. Sambil Putri belum tahu. Cepat kembalikan itu padaku. Dulu saat Nyonya Kuo meninggal, Master Cai yang memberikannya, yaitu peti mati kayunanmu ini. Biarkan saja di sini. Jinweo, kamu sudah bangun. Peti mati ini aku terima. Pulang dan sampaikan terima kasihku pada Tai Shi Chai. Sampaikan terima kasihku dengan baik. Saya pamit. Cepat pergi. Ayo.
Putri Jinweo. Peti mati ini akan kujaga dulu untuk Cai Jing. Suatu hari nanti, aku pasti akan mengembalikannya sendiri. Baik. Jangan, pejabat Li, aku tidak bisa jalan lagi. Pejabat Li, fisikmu terlalu kuat, aku tidak sanggup. Aku harus istirahat sebentar, kita sudah berjalan semalaman. Dokter An, tidak perlu kamu jalan lagi. Kereta kuda ini sudah disiapkan untukmu dan barang-barangmu. Sudah ada di dalam kereta, cepatlah pergi sendiri. Jangan cemberut begitu dong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernah dengar tentang serigala Gunung Bashu? Pernah dengar dia pembunuh bayaran nomor 1 di dunia persilatan. Kemarin dia tiba-tiba muncul. Dia muncul, apa hubungannya denganku? Aku tidak kenal dia. Kamu tidak kenal dia tapi dia kenal kamu. Menurut informasi yang kudapat, target selanjutnya sangat mungkin adalah kamu selama ini. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. Jangan muncul di depan umum, baiklah, tidak usah banyak bicara. Aku harus kembali untuk mengatur tugas. Jaga dirimu, jangan keluar. Ayo. Terima kasih. Tidak baik apa yang terjadi, ceritakan dengan tenang. Tadi malam 3 orang berbaju hitam menyerang pabrik anggur istana, melukai semua penjaga, dan menyelamatkan Anda Okuan. Kaisar ini tidak mungkin, Dr. An. Bagaimana mungkin bisa kabur dari penjara? Apa yang tidak mungkin? Dia pasti takut pada sang putri. Tidak bisa bangun. Tapi jangan lupa, pencerahan sombong ini pernah menjadi pencuri di Liangshan. Itu semua orang yang putus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Zheng hanya menutup dia selama 1 hari 2 malam. Dia melarikan diri dari penjara. Kesulitan dalam mengubah pemberitahuan Dali Delo. Zhang memberitahu kuil Dali. Andao Kuan yang dicari di Jincheng adalah itu saja aku. Jika kau pergi, saudara Yuhi itu, bagaimana dengan saudara Xiaorang? Jelaskan dengan Taisi. Saya tidak tahu apakah orang tembaga jarum masih di dalam gua. Aku punya kereta sekarang. Aku bisa membawanya pergi. Ya, lakukan saja. Panggilan. Ikuti terus. Saudara Emma, tunggu aku. Segera kemari. bersaudara dengan MA. Melihat kudanya saudara itu pergi. Berhati-hatilah. Tuan Guru. Kulit harimau saat berburu. Sulit ditemui. Biarkan saya mendedikasikan untuk yang mulia. Berikan barang berharga seperti itu kepada orang tua. Bisa bantu yang mulia? Pangeran Han Li ingin. Beijing Tibet di Kiel Daisengguo. Dua pria tembaga akupuntur. Meskipun dua pria perunggu ini berada di Daisengguo Delo, tetapi pria yang telah diawasi oleh kaisar tidak berani. Berikan pada Han yang mulia. Tuan Chu salah paham tentang pria tembaga moksibusi ini. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Taisi langsung ke saya. Bahwa Duo N berarti kuda. Saya secara alami akan mengirim seseorang ke kuil Daisengguo, mencuri dua tembaga akupuntur. Hanya berharap Tuan Chai dapat membantu kita. Aku tahu. Kau berselisih dengan kaisar. Kuncinya itu adalah patung perunggu akupuntur. Tapi sikap kaisar sangat tegas, mungkin sulit untuk meyakinkannya dalam waktu singkat. Kamu juga tahu patung perunggu akupuntur adalah harta negara Song. Ini perlu dipikirkan matang-matang, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu Duo N pamit dulu. Baik, silakan. Saya tidak menyangka Han Li sangat tertarik dengan patung perunggu akupuntur. Beberapa hari ini, saya juga berpikir tentang orang-orang di Departemen Pertahanan kita yang mereka tidak bisa menahan serangan pasukan Jin. Lalu kenapa Qian Li tidak memerintahkan untuk menyerang kota?
Dia sedang menunggu apa yang dia inginkan. Apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi dalam patung perunggu akupunktur ini yang tidak kita ketahui? Apakah ini berkaitan dengan rahasia umur panjang? Caiki. Mulai sekarang awasi terus. Utusan khusus Jin Duoen adalah Li Shaoqing dari Dalisi. Apakah sudah menemukan patung perunggu pria? Kalau bukan karena dulu saya pernah latihan kekuatan lengan saat belajar akupunktur, saya tidak akan bisa mengangkatmu. Saya lihat sekali lagi. Kamu ngapain lihatin saya? Saya tahu kamu masih ingin mencoba teknik tusuk jarum saya. Benar kan tidak masalah? Baik. Terima kasih, terima kasih. Bagus. Dokter An tidak hanya ahli dalam pengobatan. Teknik akupunkturnya juga top. Li sangat kagum. Li Darren, kenapa kamu di sini? Kamu bilang kenapa saya tidak di sini? Li Darren. Untung saya pintar. Saya memikirkan strategi ini. Kamu juga tidak mengecewakan saya. Pasukan Jin datang. Mau bohong lagi, kenapa kamu tidak bilang? Celana saya longgar, sepatu saya lepas. Mau menolak ditangkap, kamu percaya tidak saya bisa membunuhmu sekarang? Bagus, reaksi yang bagus. Saya suka kamu karena cepat tanggap. Jangan cari muka, tidak ada gunanya, bawa dia pergi. LV Tai, tulisan Kaisar ini saya berikan padamu. Terima kasih atas pemberian tulisan dari Kaisar. Hamba pasti akan menggantung karya emas ini di atas kantor tabib kekaisaran sebagai moto bagi para tabib muda. Tabib LV, hari ini kalian datang bukan hanya untuk mengambil tulisan kan? Apakah ada kasus medis baru Kaisar? Hamba telah bekerja siang dan malam meneliti patung tembaga akupunktur dan sedikit mendapat pencerahan. Jika ada kesempatan yang tepat, pasti akan ada terobosan. Katakanlah tentang penyakit putri. Hamba hanya memohon satu hal. Apa itu? Cepat katakan. Berdasarkan titik akupunktur pada patung tembaga. Coba pada orang hidup. Ini. Hamba ingin mencari seorang wanita dengan usia dan fisik yang mirip dengan putri untuk mencoba titik akupunktur pada tubuhnya terlebih dahulu untuk melihat reaksinya. Setelah puluhan kali baru memutuskan apakah akan mencobanya pada putri. Patung tembaga hidup. Siar datang. Putri, kenapa kamu bangun cepat berbaring? Bagaimana dengan Anda, Okuan? Menurut Kaisar dan Tabib LV, dia sudah tidak di Bianjing lagi. Tidak di Bianjing lagi, bukankah dia datang untuk mengobatiku? Kenapa pergi begitu saja? Sangat tidak bisa diandalkan. Saat kamu pingsan, Kaisar mengurungnya di gudang anggur kekaisaran. Katanya akan dipenggal, tapi dia menemukan 3 ahli bela diri yang membuat semua penjaga pingsan. Dan kemudian dia melarikan diri. Orang desa ini cukup hebat juga dan kenal banyak ahli bela diri. Ya, aku banyak mendengar. Saat dia di Liangshan, dia sangat baik dan disukai banyak orang. Ayahku juga bilang. Apalagi yang dikatakan ayahmu? Tidak ada. UCR, kamu aneh. Jujur saja. Tidak akan kuberitahu kamu masih.
Putri-putri, kamu istirahatlah dengan baik. Aku bilang mungkin Andao-Kuan akan kembali. Seharusnya dia tidak pergi ke Jiangning. Dia mungkin masih di luar kota. Sebentar lagi. Kamu temani aku keluar. Main lagi? Dokter Elve bilang, kamu tidak boleh sembarangan pergi. Bukan begitu. Aku tahu kamu pasti ingin bertemu, Tuan Duan. Li Daren. Apa yang terjadi, Anshenyi? Aku lapar, aku ingin ke kamar kecil. Kamu lagi? Tidak, aku ingin makan. Tahan dulu sebentar lagi sampai di Dalisi. Koki di Dalisi kami masakannya top banget. Apa itu air cabai? Meja harimau Youtiao cukup buat kamu. Menggunakan hukuman pribadi tidak boleh. Lagi pula aku tidak melakukan kejahatan. Kamu belum melakukan kejahatan? Bersama bandit, merampas patung tembaga akupuntur kami, dan membunuh petugas pengawal saya. Oh ya, kamu berani kabur dari penjara. Menurut hukum Song, kamu akan dihukum mati dengan cara ditarik 5 kuda. Kabur dari penjara itu karena kamu yang memaksa. Aku tidak melakukannya, aku tidak. I can't remember siapapun. Siapa yang tahu kamu mau apa? Aku bilang kalau aku tidak melakukan ini. Bisakah menemukan patung tembaga akupuntur? Selesai. Tapi, kalau kamu bekerja sama denganku dalam kasus ini, beritahu semua yang kamu tahu. Aku akan menghapus 3 tuduhanmu ini. Semuanya akan dihapus. Li Daren, kasus apa ini? Tentang teknik hidup abadi. Apa yang ingin kamu tahu, aku akan beritahu. Kamu merampas patung tembaga akupuntur. Apakah untuk mempelajari titik kehidupan? Kalau aku tidak salah tebak, orang yang ingin mendapatkan hidup abadi itu, seharusnya kamu kan? Aku hanya tabib miskin lagi pula. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu, aku juga tidak ingin hidup abadi. Tapi aku tahu siapa yang bermain di belakang layar. Siapa yang bermain kotor di belakang? Tapi ada orang di sana. Aku pasti tidak akan bilang. Kamu. Kalian berdua bawa patung tembaga itu kembali ke kuil Dasyangguo dulu. Nanti aku akan melaporkan ke guru besar. Mobil sudah pergi, jangan pura-pura mati, cepat bilang. Li Daren, ayo kita makan dulu. Kamu. Aku sudah lapar seharian. Otakku jadi tidak enak. Bagaimana kalau kita makan sambil ngobrol? Ayo. Kalau kamu makan kayak gini, mienya malah makin banyak. Aku suka makan kayak gini. Selalu makan kayak gini. Li Daren, kalau kamu tidak sabar, kamu pergi dulu saja, aku tidak menahanmu. Tabib An, kamu percaya tidak? Aku bisa potong lidahmu kapan saja. Suka-suka. Lihat apa? Itu bukan utusan jin kan? Aku pernah lihat dia di gerbang kota. Utusan besar Jin Duoen, bagaimana kamu bisa lihat dia? Li Daren, kamu lihat sendiri saja. Duoen datang ke sini buat apa? Aneh, Putri Jinweo. Tuan Duoen. Nona CR. Li Daren, lihat orang jin itu. Berlaku curang, dia tidak mau menculik putri kan? Tidak, aku harus lihat. Tabib An, kalau nanti kamu berani kabur sendiri, apa yang akan aku lakukan padamu? Aku tahu, potong tangan, potong kaki kan? Pintar. Jinweo, waktunya hampir habis. Aku tidak mau. Baru ketemu sudah harus berpisah. Ini kota Bianjing. Lagi pula statusku sangat istimewa. Kalau begini terus,
Lagi pula kalau kamu tidak kembali si bunga kota, pasti akan Duo khawatir. N. Kamu mau berangkat kapan? Kurang lebih 1 jam lagi. Kapan kamu akan kembali? Tidak bisa dipastikan saat ini ayahmu tidak mau menyerahkan patung akupuntur tembaga padaku, aku juga tidak punya cara. Tapi Han Libu memberiku perintah keras. Jika benar-benar tidak bisa mendapatkan patung akupuntur tembaga, aku hanya bisa mencari cara untuk mencurinya. Tapi jika kalian mendapatkan patung akupuntur tembaga, apakah kalian akan menarik pasukan? Asalkan Han Libu mendapatkan patung akupuntur tembaga. Benarkah? Maka aku akan membantumu mencuri. Aku juga punya kemampuan bela diri. Jangan bodoh. Jin Weo, aku berjanji padamu. Asalkan aku mendapatkan patung akupuntur tembaga, aku akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Lalu pergi jauh bersamamu. Duo N. Si R jangan menguping. Putri sudah waktunya untuk kembali. Baik, 2 hari ini kota ini tidak aman. Kamu sebaiknya cepat kembali, kita akan bertemu lagi lain kali. Tuan Duo N, hati-hati. Duo N pamit. Putri ini ternyata bertemu dengan orang jin diam-diam. Beraninya dia. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menghina putri lagi, awas aku akan memenggalmu. Kamu lihat Duo N ini pasti bukan orang baik. Kamu harus mengurusnya. Ini bukan urusan kita. Kamu lebih baik ikut aku ke kantor polisi dan mengaku mengapa kamu merampok patung akupuntur tembaga. Masalah patung tembaga akan kuberitahu pelan-pelan padamu, Putri. Berhenti. Putri, tunggu sebentar. Putri, siapa yang memanggilmu? Putri, Berhenti. tunggu. Putri. Sepertinya Anda Okuan. Berhenti. Dia datang tepat waktu aku ingin bertanya padanya. Mengapa dia kabur dari penjara? Berhenti. Anda Okuan, kamu berani kabur. Putri datang, Putri datang. Kamu. Lihat. Kamu memang hebat. Hamba menghadap Paduka Putri. Siapa kamu? Menteri adalah kuil dari Shaoqing Ligang. Orang dewasa Li. Saya Anda Okuan. Dokter Ilahi. Aku sering mendengar ayahku menyebutmu. Ya, siapa ayahmu yang saleh? Yuhi. Kau adalah putri saudara Yuhi. Aku pernah dengar kau. Benarkah? Dia bilang kau bisa bernyanyi dan menari. Terlihat sangat cantik. Yamano Muramura. Putri, kenapa kau memanggilku? Saya. Apa yang kau lakukan? Kau melarikan diri dari penjara. Tidak seperti ini, Putri. Aku karena penyakit sang putri. Aku meresepkan obat untuk LV Taiyi. Dia mengatakan bahwa tidak ada obat. Maka saya hanya bisa naik gunung untuk memilih. Tuan Li bisa bersaksi. Tuan Li, kau tidak peduli kondisi sang putri? Putri sebenarnya. Ini masalahnya. Wei Chen juga peduli dengan kondisi sang putri. Jadi kita tidak harus melakukan ini. Benar. Kalian berdua tahu kalau aku bodoh. Kalian berdua berbicara omong kosong. Aku akan memberitahumu. Kau sudah dicari di seluruh kota. Tunggu saja. Putri meminta Anda untuk berada di depan kaisar. Beberapa kata untuk saya. Kenapa? Atas dasar apa? Hanya dengan sang putri di jalan. Putri, kau bilang jika kaisar tahu. Sang putri tidak baik. Di siang hari bolong. Apakah kaisar akan bahagia? Kau ingin mati. Aku tidak ingin mati, aku ingat sang putri. Beberapa kata untuk saya. Anda tidak mengatakan saya ketika Anda berjanji. Saat kau berjanji. Ligang ini selalu melakukan uji tuntas. Bagaimana dia bisa masuk ke Royal Wine untuk menyelamatkan Anda Okuan? Kedengarannya ada sesuatu yang mencurigakan. Yang mulia, aku melihatnya dengan jelas saat itu. Anda Okuan dan Ligang.
ada di Mu Jingcheng dan An Daoquan berkata, dia masih punya beberapa jenis tanaman obat yang belum dikumpulkan. Dia bilang begitu dia selesai dia akan langsung kembali ke Zui Xinglo. Di mana dia sekarang? Apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali? Yang mulia hamba akan segera berangkat dan memastikan membawa An Daoquan kembali dalam 2 hari. Si kamu sangat cantik, tahukah kamu? Kamu persis seperti Dewi Langit ke-9. Benarkah? Apakah tarian patung tembaga ini ciptaanmu sendiri, si Ini ide Yang Mulia pada ulang tahun Dewi Langit ke-9 tahun lalu. Yang Mulia meminta saya untuk menirunya. Jadi disebut juga tarian patung tembaga. Si kamu sangat cantik. UCR. Putri-putri. Sangat gatal. Gatal-gatal putri. Jin Weo Xie. Shishi kakak. Wajah putri tampak lebih baik dibanding kemarin. Benarkah? Kalau begitu mulai sekarang, saya tidak perlu minum obat lagi, kan? Putri-putri, saya sudah melaporkan kepada Yang Mulia menggunakan metode akupuntur untuk membantu pengobatan putri. Si kamu bisa kembali dulu, baiklah. Tenang saja putri, resep medis saya. Apa yang terjadi denganmu, si Apakah kamu baik-baik saja? Izinkan aku. Melihat bagaimana keadaanmu. Si cepat bangun, cepat bangun. Gadis ini, bukankah dia anak angkat guru Yu? Namamu. Aku Yuxie. Bentuk tubuhmu mirip dengan putri. Usiamu pun sama. Kamu pasti bisa membantu putri. Apa yang bisa aku bantu? Paling banter, aku hanya bisa menari 2 tarian indah untuk putri lihat. Sangat indah. Pasti bisa membantu. Aku sudah melihat tarian patung tembagamu. Kamu dan patung tembaga persis sama. Dokter LV, ada apa denganmu hari ini? Kok aneh ya? Nona Yu, maaf membuatmu menunggu. Dokter LV, aku tidak sakit. Aku mau pulang. Aku tahu kamu tidak sakit. Tapi aku mendapat perintah dari Kaisar untuk memeriksamu. Mengapa aku harus diperiksa? Ayo duduk. Kondisi tubuh Nona Yu sangat baik.
Dokter LV, aku mau pulang. Hari ini kamu tidak boleh pergi. Kami di rumah sakit punya kamar yang bagus. Malam ini kamu bisa menginap di sini. Aku akan menyediakan pelayan untuk melayanimu. Aku tidak mau menginap di sini malam ini. Bukan kamu yang memutuskan. Ini perintah Kaisar. Aku harus menaatinya. Kaisar, Ya. Kamu dan Putri memiliki postur yang sama. Usia juga sama. Kami di rumah sakit. Berharap kamu bisa diobati bersama Putri. aku mau pulang, aku tidak mau diperiksa. Lepaskan aku. Dokter LV, aku tidak bisa membantu. Lepaskan aku tidak mau disuntik. Dokter LV, lepaskan aku. Lepaskan aku mau pulang. Aku mohon, aku mau pulang. Tidak, aku tidak mau disuntik. Dokter LV, aku mohon padamu. Aku tidak mau. Nona Yu sebentar lagi akan disuntik. Santai saja, tidak akan sakit. Dokter LV, jangan. Kenapa ini, kenapa aku yang dicoba? Kenapa hanya untuk penyakit Putri? Kamu harus menjadi model hidup. Tidak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Biarkan aku pulang, aku mohon. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayo. Oh ya, Jinweo hari ini. Sier nggak kelihatan. Nggak tahu dia pergi kemana. Aku juga lagi mikirin, sudah seharian nggak ketemu. Gak apa-apa, aku tunggu bentar, suruh orang cari dia, kita bareng-bareng. Main seruling, main kecapi nari yuk. Oke. Tapi Shishi Jia seruling tanduk kambingku rusak. Sudah nggak bisa ditiup lagi. Aku udah suruh orang benerin dari tadi pagi. Coba deh. Terima kasih Shishi Jia. Ngomong-ngomong, Jinweo, jujur aja. Seruling tanduk kambing ini siapa yang kasih ke kamu? Waktu masih kecil, ada orang yang kasih ke aku. Orang? Siapa sih orang itu? Dia orang jin. Orang jin? Sebenarnya beberapa waktu lalu dia pernah ke Zui Xinglou. Dia juga sama ayah. Di permukaan. Mau berunding sama orang Song. Maksa mereka serahkan patung perunggu akupuntur. Tapi sebenarnya kita harus siap-siap. Menyusun rencana untuk mencuri patung itu. Ayah suruh aku bawa pasukan sendiri. Ambil patung perunggu Song, kita harus sukses.
Nggak boleh ada kesalahan. Hamba mengerti. Setelah kamu balik ke MU Jing, terus awasi Cai Jing. Kita akan bertindak di kuil Dasyang Kuo. Harus mengandalkan orang ini. Duoen adalah putri ketiga. Cepetan panggil ayahmu. Putri ketiga, jangan buru-buru. Aku pasti cari cara buat sembuhin penyakitmu. Dr. Hong. Gimana Pangeran Mahkota? Hari ini kondisi putri ketiga jauh lebih baik. Kamu keluar bentar, aku ada urusan sama kamu. Kamu mau pergi kemana? Terima kasih Dr. Elve, aku pamit dulu. Uji jarumku baru aja mulai. Kamu nggak boleh pergi. Aku mau pulang. Pulang ngapain? Di rumah Yu juga nggak ada orang. Ayah angkatmu Yuhi, bukankah dia pergi mencari Andao Kuan? Kamu tenang saja di sini. Jangan terburu-buru pergi. Kamu jangan terlalu gelisah. Tabib Elve, aku masih harus ke tempat kakak Sisi. Kakak Sisi tidak tahu aku di sini. Nona Yu jangan khawatir. Tentang Li Sisi, Kaisar pasti akan memberitahunya. Kamu tenang tinggal di sini. Kita harus cepat mencoba tusukan. Nona Yu, kamu benar-benar orang yang sangat pengertian. Aku sudah melihatnya. Kondisi fisikmu sangat baik. Beberapa tusukan saja kamu pasti bisa tahan. Tabib Elve, kalau kakiku rusak, aku tidak bisa menari lagi. Aku mohon Tabib Elve, jangan mencoba tusukan lagi ya. Nona Yu, kamu tenang saja. Aku seorang tabib terhormat. Sudah menyembuhkan banyak orang tanpa kegagalan. Aku tidak akan membuat tubuhmu menjadi cacat. Tabib Elve, biarkan aku pulang saja. Nona Yu, pikirkanlah. Tusukan sudah dimulai, kita tidak bisa berhenti di tengah jalan. Untuk menyelamatkan nyawa putri dan juga amanat Kaisar. Kamu tenang saja, bekerja sama denganku. Biar aku mencoba tusukan. Tapi aku harus memberitahu kakak Sisi. Kalau aku benar-benar terjadi sesuatu. Biar ayah angkatku tahu setelah dia kembali. Nona Yu, aku tidak akan membahayakan nyawamu. Kalau putri bisa selamat, kamu adalah yang pertama berjasa. Aku hanya seorang penari. Untuk apa jasa pertama itu? Mungkin jasa pertama itu adalah milik Tabib Elveya. Nona Yu, kamu harus memikirkan putri juga. Kalian sudah tumbuh besar bersama. Saudara baik dan saudari. Li Daren, semua ramuan sudah dikumpulkan. Benar-benar terima kasih banyak. Li juga punya urusan resmi. Jadi tidak bisa menemani An Shen Yi, mari kita berpisah di sini. Selamat tinggal. An Xiandi. Giddy up. Yu Hi Siong. An Xiandi. Yu Hi Siong, aku sedang mencari kamu. Ini pasti Yu Jiaoshi yang terkenal itu. Yu Hi menghormati Li Daren. An Shen Yi, Yu Jiaoshi. Sekarang sudah waktunya makan siang. Aku tahu ada sebuah restoran di depan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Mari kita pergi. Silakan.
Apa yang aneh? Tidak, aku bilang denyut nadi Putri lebih tenang. Apakah dia bilang ingin mencari seseorang untuk mencoba jarum untukku? Tai Yi mencari orang untuk mencoba jarum, kamu juga memikirkan kondisi Putri. Apa dia benar-benar mencari seseorang untuk mencoba jarum untukku? Siapa yang dia cari? Putri jangan khawatir tentang ini. Siapa yang dia cari? Cepat katakan. Ya seorang penari. Siapa penari itu? Putri, aku sebenarnya ingin mencari seorang penari di pasar. Kamu sudah mencari? Belum menemukan. Aku ingin mempelajari lebih lanjut pada patung tembaga. Hari-hari ini aku siang malam meneliti patung tembaga di kuil Da Siang Kuo. Benarkah? Elfe Tai, benar-benar susah payah kamu. Tidak apa-apa. Kamu pulang biar aku yang urus di sini, baik? Ayo Putri, silakan. Mari aku lihat. Denyut nadi Putri sama seperti saat dia pingsan dengan UCR. Aku sudah menemukan arah yang benar dalam catatan medisku. Yu Jiaoshi, katanya kau yang merekomendasikan Tabib An kepada Kaisar. Kau yang merekomendasikan Tabib An kepada Kaisar. Aku merekomendasikan orang yang berguna kepada Kaisar. Itu memang tugasku sebagai Yu. Mungkin tidak sesederhana itu. Guru Yu merekomendasikan Tabib An kepada Kaisar. Mungkin ada maksud lain. Benar kata Tuan Li, aku memang punya kepentingan pribadi. Kepentingan apa? Jujur saja, aku dan adik An kami berdua punya keahlian khusus. Kami seperti saudara seperjuangan. Tapi adik An hidupnya susah. Sangat tidak seharusnya jika aku punya kesempatan. Aku pasti akan merekomendasikannya ke biro tabib. Mencari seorang gadis untuk menikah dan membangun keluarga. Benar, menikah dan membangun keluarga. Jujur saja, anak angkatku Xier cantik. Berhenti, saudara Yuhi. Kau menikahkan anak angkatmu denganku. Ya. Kau adalah saudaraku. Benar. Nanti aku jadi menantumu. Bagus bukan? Aku tidak rugi, ini perlu dipikirkan matang-matang. Saudara jadi menantu ini, namanya semakin dekat tahu. Benar Tuan Li. Ini namanya air jernih, tidak mengalir ke sawah orang bukan. Tuan Li, kau bukan sawah, ayo. Tuan Li, aku menghormatimu, minum-minum. Minum, ayo bersulang. Bersulang. Karena kalian berdua ada di sini. Kenapa tidak membantuku jika tidak sibuk? Temani aku ke Gunung Funiu. Gunung Funiu untuk apa ke sana? Mencari bahan obat untuk Putri. Suara apa itu? Gadis ini sungguh malang, orang yang baik. Ditusuk-tusuk dengan puluhan jarum yang menakutkan. Tidak heran nyawanya terancam. Ini semua untuk menyembuhkan Putri. Tabib Elfe ini terlalu kejam. Tidak bisa menyalahkan Tabib Elfe. Kaisar menyuruhnya menyembuhkan Putri. Dia harus mencari cara. Putri adalah keturunan bangsawan, nyawanya berharga. Tidak mungkin membiarkan Putri mengambil risiko. Ayo. Ayah, di mana kamu? Ini toko yang dimaksud. Iya. Ada bisnis besar nih. Kelihatannya bagus ya. Pemilik toko. Ternyata benar bisnis besar. Pemilik toko, apakah kalian pemburu di sini? Ya. Ada kamar kosong. Ada. Ada tempat mandi air panas. Semua ada lengkap. Oke, kita pilih toko ini. Cepat ambil kuda mereka. Oke, baik. Lumayan besar ini. Iya.
Di mana kamarnya? Sebentar lagi di depan. Oke. Capek banget. Kalian masuk dulu istirahat, aku akan buatkan teh. Capek banget. Akhirnya bisa istirahat sebentar. Aku rasa ini toko jahat. Li Daren, kamu datang lagi. Di mana-mana terang benderang. Mana mungkin toko jahat? Lagi pula meskipun toko jahat, ada yang akan menyelesaikan untuk kita. Ayah Li Daren, kan kamu punya pedang. Tidak punya pengalaman di dunia persilatan. Rugi. Kenapa pemilik toko belum datang? Nyonya Cheng. Tehnya sudah datang. Ayo. Ayo minum teh dulu 3 tamu. Pasti kalian lapar, mau makan apa? Pemilik toko ada makanan enak apa? Di sini semua ada hidangan buruan spesial kami. Adalah bakso daging besar. Ayo bakso daging besar. Jangan-jangan isinya daging manusia. Tamu ini, wajahnya tampan tapi banyak curiga. Di sini di mana-mana semua hidangan buruan. Saya perlu pakai daging manusia buat isian. Jangan dengerin dia, Pak. Dia cuma terlalu curiga. Saya cuma nanya aja kok banyak bacot. Cepetan sajain baonya. Ada babi hutan gak pas, siapin satu buat kami. Besok mau saya bawa. Ada. Besok pagi saya antar. Baonya cepetan dong. Oke. Cheng Ye udah selesai. Nyonya tungguin saya selesai dulu. Pergi sana kerja aja. Jancuk, kapan selesainya? Setiap kali bab sampai tengah malam ribet banget. Nyonya. Sudah dari tengah malam. Belum keluar juga. Tahu nggak saya nungguin kamu buat naro obat nanti araknya dingin. Naro apaan sih? Cepetan dong. Ternyata ini warung hitam. Berani naro obat. Siapa? Lihat aja mukanya galak, pasti bukan orang baik. Kamu emang bukan orang baik. Berani naro racun di arak kami. Gendut kepala besar. Kelihatannya baik. Ternyata licik juga. Sampai ketahuan juga. Di sekitar sini. Siapa yang gak tahu kungfu Cheng Ye? Saya tunjukin. Muka udah merah, jangan bilang.